Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ardiansah dari Teknik Industri Angkatan 2022 dengan NIM 3333220003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan di mana di praktikum pengendalian dan penjaminan mutu di modul 6 yaitu aspek sampling, di mana di SIP 2 itu terdapat soalnya yaitu yang pertama, suatu perusahaan Celana ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan resiko pada perusahaan sebesar 4% dengan AKL sebesar 0,45%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerimaan barang tersebut yang resikonya adalah 8% dengan LKL 11%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan tersebut, pada perusahaan sepatu tersebut. Nah, di sini kan dia ada suatu permasalahan di perusahaan pabrik sepatu, dan di mana kita untuk itu langsung aja ke RStudio untuk menyelesaikan suatu permasalahan di perusahaan sepatu. Langsung yang pertama kita tahap awal menginstal Patchcase. Nah, selanjutnya mengaktifkan Patchcase. Ini wajib ya. Langsung kontrol Enter. Dan selanjutnya di soal 1, definisikan unsur peluang produsen AQL 1 0,0045, alfa 1 0,04, resiko produsen 1 min alfa 1. Kemudian langsung aja kita run. Selanjutnya itu definisikan unsur peluang konsumen. Nah, di mana LQL satunya itu 0,11, resiko konsumen satunya itu 0,08. Nah, selanjutnya membuat rencana sampling. Nah, di mana plan satunya itu IPRP-nya itu dia AQL 1 resiko produsen 1, kemudian CRP LQL 1 resiko konsumen 1. Nah, langsung aja kita run gitu, kontrol enter. Selanjutnya menampilkan rencana sampling. Nah, di mana rencana rencana satu itu ada plan satu ya. Kita masukkan di sini. Langsung aja kita run juga. Control and enter. Dan sampling satu. Di mana rencana satu itu PRP-nya itu AQL satu resiko produsen satu dan CRP-nya itu LQL satu resiko konsumen satu. Nah, langsung aja kita untuk lihat hasilnya. Nah, di mana di sini untuk sampel satunya itu di bagian sampel size S-nya itu 37 dan untuk ACC nomor S-nya itu 1 dan range number S-nya itu 2, dan di mana PRP-nya itu quantity 0,0045 dan hasil akhirnya itu 0,987 dan CRP-nya itu dia di bagian quantity 0,1100 dan untuk akhirnya itu 0,0747. Nah, langsung selanjutnya kita melihat menampilkan grafik kurvanya ya. Nah, langsung aja kita ini. Nah, di sini untuk kurvanya dia menghasilkan di titik awal, titik atasnya itu 1,0, kemudian untuk titik bawahnya itu dia melewati 0,20. Nah, selanjutnya kita itu udah menghasilkan ini si kurvanya, langsung aja kita pergi ke soal nomor 2. Nah, di mana di soal nomor 2 ini tentukan perencanaan sampel tanggal dengan ukuran lot 1000 unit yang menekankan pada resiko produsen sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya dan resiko konsumen sebesar 20% untuk sejumlah 3% produk cacat yang diterima. Nah, udah itu kita kan di sini menghitung lot 1000 unitnya, langsung aja kita ke software RStudio-nya. Nah, di mana di soal 2 itu kan definisikan jumlah lot. Nah, di mana jumlah lotnya itu kan 1000 unit. Nah, langsung aja run, Ctrl Enter. Kemudian definisikan unsur peluang produsen.
Nah, di mana AQL2-nya itu 0,07, 0,007, dan alfa 2-nya itu 0,03, dan resiko produsen 2 itu 1 min alfa 2. Nah, di mana didefinisikan unsur peluang konsumen. Dan untuk itu LQL2-nya itu 0,03 dan resiko konsumen 2-nya itu 0,2. Nah, langsung aja kontrol enter. Langsung selanjutnya membuat rencana sampling. Nah, di mana plan 2-nya itu kita masukkan PRP-nya, yaitu AQL2 resiko konsumen 2, dan kemudian CRP-nya itu LQL2 resiko konsumen 2. Nah, di mana di sini kita masukkan end note-nya. Itu langsung aja kan kontrol enter. Kita menampilkan rencana sampling. Nah, di mana rencana 2 itu kita masukkan plan 2, kemudian untuk N-nya itu plan 2, C-nya itu plan 2, dan untuk R-nya itu plan 2. Ya, langsung aja kita run. Nah, selanjutnya sampling 2. Karena sampling 2 itu rancangan 2, yaitu PRP-nya itu adalah AQL2 resiko produsen 2, dan CRP-nya itu LQL2 resiko konsumen 2. Nah, kemudian selanjutnya udah itu kan menampilkan si kurvanya. Nah, di mana di sini kita run dulu sebelumnya kita bagian run ini biar keluar hasilnya. Nah, di mana di sini hasilnya itu di sampel 1, sampel size S-nya itu 223, dan ACC number S-nya itu 4, kemudian batch number-nya itu 5, kemudian PRP-nya itu di quantity 0,07, dan akhirnya itu dia hasil akhirnya itu 0,9788, dan untuk CRP-nya itu di bagian quantity 0,030, dan di bagian akhirnya 0,989. Nah, di mana kita langsung aja run buat lihat si grafik kurvanya. Control enter. Nah, di mana di sini langsung keluar untuk grafik kurvanya. Tadi kan dia ada di titik 0,00 dan di baris 1,0, dan untuk ini hasilnya masih tetap sama. Yang grafik yang titik bawahnya di bagian 0,06. Udah itu kita langsung aja menuju ke soal 3. Nah, di mana di soal 3 itu suatu perusahaan tempat minum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot tempat minum yang berisikan 12.500 unit dan memiliki rata-rata catat sampel sebesar 3,5%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan dalam sebagai berikut. Yang pertama ini untuk A itu dia N-nya 100, C1-nya itu 5, R1-nya 9, dan untuk B-nya itu N1-nya 150, C1-nya 10, dan R1-nya 18. Kemudian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diketahui nilai AQL sebesar 2,5% dan LQL sebesar 6,5%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Diketahui nilai tingkat resiko produsen sebesar 4% dan nilai resiko konsumen yaitu 6%. Nah, langsung aja untuk itu kita tahap awalnya mengerjakan yang 3A dulu ya. Langsung ke software Studionya. Nah, di mana di soal 3A-nya itu yang pertama definisikan jumlah lot N. Nah, di mana lot N-nya itu 12.500. Langsung aja sekarang Ctrl N. Kemudian definisikan unsur peluang produsen. Di mana AQL 3-nya itu 0,025, alfa 3-nya 0,04, dan resiko produsen 3-nya itu 1 min alfa 3. Jadi langsung aja. Kita Ctrl Enter. Dan definisikan unsur peluang konsumen. Nah, di mana di LQL 3-nya itu 0,065 dan resiko konsumen 3-nya itu 0,06.
Nah, di sini selanjutnya kita masukkan data yang di soal 3A-nya itu yang tadi ada 100, ada 5, dan 9. Langsung aja kita run. Control Enter. Selanjutnya membuat rencana sampling. Nah, rencana 3A-nya itu dia masukkan datanya, data 3A. Aja di sini, saran. Selanjutnya sampling 3A. Nah, di mana di sini rencana 3-nya itu ada PRP, yaitu AKL 3, resiko produsen 3. Kemudian CRP-nya itu dia LKL 3, resiko konsumen 3. Langsung aja, Ctrl Enter. Nah, di sini langsung keluar untuk hasilnya di bagian sampel 1, di mana sampel size S 100 dan edge number S-nya 5 dan range number S-nya 6. Kemudian di PRP-nya itu quantity 0,025 dan CRP-nya itu 0,065. Dan untuk hasil akhirnya itu di bagian PRP-nya itu 0,96 dan untuk CRP-nya itu dia di bagian akhir 0,361. Selanjutnya kita melihat grafik kurvanya ya. Kurva odds-nya itu OC. Langsung aja kita Ctrl Enter. Nah, di sini langsung dihasilkan untuk kurvanya. Kita ganti red aja biar kelihatan red. Red. Ulang lagi. Ctrl Enter. Nah, di sini kelihatan ya untuk grafik awalnya tadi kan dia mematoki di angka 1,0, sekarang dia udah lewat. Terus untuk barisnya juga dia melewati 0,00 dan untuk bagian titik bawahnya itu masih tetap sama. Mungkin yang berubah itu bagian titik atasnya ya. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan soal 3B. Nah, di mana di 3B itu kan di sini untuk N1-nya itu 150 dan C1-nya itu 10 dan R1-nya 18. Nah, itu kita langsung aja ke software-nya. Nah, di mana untuk soal 3B-nya itu di yang pertama definisikan jumlah lot. Nah, di mana jumlah lotnya itu kan 12.500. Kemudian langsung aja kita run. Kemudian definisikan unsur peluang produsen, di mana AQL3-nya itu 0,025, kemudian alpha 3-nya itu 0,04, kemudian dan resiko produsen 3-nya itu 1 min alpha 3. Aja kita run, Ctrl Enter. Kemudian definisikan unsur peluang konsumen, di mana LQL3-nya itu 0,065 dan resiko konsumen 3-nya itu 0,06. Kita run juga. Nah, selanjutnya di sini kan masih Pak masukin si data yang ada di soal B3-nya itu ya. B3B yang maksudnya yang ini. Bentar. Yang ini kita masukkan ke sini ya tadi. Itu langsung aja kita run, enter. Selanjutnya kita membuat rencana sampling. Mana rencana 3B-nya itu masukkan N3B dan sebagainya. Aja contoh. Nah, di sini kita untuk melihat hasilnya itu bagian sampling 3B itu rencana 3B di mana PRP-nya itu AQL 3, resiko produsen 3. Kemudian CRP-nya itu LQL 3, resiko konsumen 3. Langsung aja sekarang Ctrl Enter. Nah, di mana di sini untuk sampel sampel satunya itu dia bagian sampel CSS-nya itu 150, ACC-nya number S-nya itu 10, range number-nya itu 11, kemudian di bagian PRP quantity itu 0,025 dan CRP-nya itu 0,065
0,65, kemudian di bagian PRP hasil akhirnya itu 0,9985 dan untuk CRP-nya itu di bagian akhir 0,615. Selanjutnya kita run aja untuk melihat kurva grafiknya di OC, lihat run aja langsung. Nah, di sini ganti aja ini, aduh, ini kita ganti, aduh, kita ganti orange. Nah, udah kelihatan ya untuk hasilnya itu dia untuk titik atasnya itu dia udah melewati baris ke 0,00 ya. Kemudian malah di sini dia melewati 0,02 dan untuk titik atasnya masih tetap sama di bagian 1,0 dan untuk titik bawahnya dia masih sama, ada sedikit perbedaan aja. Ya, mungkin kesimpulannya dari yang tadi saya bilang yang pertama, ya mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.